Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا بيومنا هدى إلى يوم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب اللهم صل صلاة جاملة وسلم سلاما دائما على سيدنا محمد الذي تهلو بالعقد وتنفرج بالكرب وتبقى بالهوائج وتنال بالرمائج وحسن والإيمان والاستغفار والإخلاص والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إذا بعد الخير والله في قلوبه وتوحيده سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتخرجني من نور الفهم وتوحيد لي ما أشبه عليك ما أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت تعلم الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاق إلا وفرج الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا من غالب الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله حتى عليه افتح علينا وعليك فتحا قريبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه والآل ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب يسر ولا تعسر رب اجعلنا يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Hadirin wal hadirat jamaah masjid, Fastabiqul khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini Allah masih mempertemukan kita kembali di hadal masjid wa fi hadal majlis al-mubarak. Mudah-mudahan Allah menjadikan Allah sehatkan badan, Allah murahkan rezeki, yang sakit Allah sembuhkan, punya hajat Allah kabulkan, punya masalah Allah selesaikan, punya hutang Allah lunaskan, punya usaha Allah lancarkan, yang lemah Allah kuatkan, yang sempit Allah luaskan, dan Allah berkati kita dunia akhirat. Allah wafatkan husnul khatimah, karuniakan keturunan salihin salihat, jadikan ilmu kita barokah manfaat. Mudah-mudahan Allah berikan pemimpin yang taat, mudah-mudahan Allah kumpulkan di akhirat bersama Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Karena kita sudah masuk di bulan Rabiul Akhir, maka kitab yang kemarin kita bahas sudah kita selesaikan, dan kita kembali ke kitab asal kita. Kita bahas tentang Maulid, dan Maulid dah habis. Nanti lanjutkan depan insyaAllah. Masih separuh itu isi kita, tidak terkejar. Kita balik ke kitab kita. Kalau antum masih ingat pembahasan kita tentang at-tarhib min katmil ilmi, ancaman orang yang menutup ilmu, menutup kebenaran atau menyembunyikan ilmu. Betul kira-kira itu pembahasan? Ayo. Kita Fathul Khalil al-Mujib Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki alaihi rahmatullah wa fa'ala bihi bi'ulumikum bi'ulumi sayyid sahabat amin amin al-aqal. Dikatakan oleh Al-Imam Sufyan al-Thawri wa Sufyan al-Thawri rahimahullah qala Man bakhila bil ilmi ubtuliya bi ihda thalathin ay yansahu aw yamuta wa la yantafi'u bihi aw tadhhaba kutubuhu. Intaha min muqaddimati syarh al-muhaddith. Al-Imam Sufyan al-Thawri, seorang ulama besar, beliau mudah-mudahan Allah merahmati beliau berkata, man barang siapa bakhila yang pelit bil ilmi dengan ilmu, barang siapa yang bakhil yang pelit dengan ilmu, ubtuliyah maka dia nanti akan diuji sama Allah bi'ihda thalathin, dengan salah satu 3 hal. Ini ujian yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang bakhil dengan ilmu, tidak mau menyampaikan ilmu,
tidak mau mengajarkan ilmu dan menyembunyikan ilmu, maka nanti ada tiga, salah satu dari tiga ini mesti dia kenal, orang-orang yang bakhil dengan ilmu. Di antaranya apa? Yang pertama, yang sudah pasti, kalau orang bakhil dengan ilmu, maka dia akan diuji sama Allah ayat satu. Dia pasti akan lupa dengan ilmu yang pernah dia pelajari. Itu ujian pertama kalau orang bakhil dengan ilmu. Jadi kita nih hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, tugas menyampaikan ilmu ini bukan hanya ustaz, walaupun memang ustaz adalah orang-orang yang menguasai disiplin-disiplin ilmu yang memang mereka lebih lagi dituntut untuk menyampaikan ilmu karena mereka punya ilmu. Tapi yang namanya menyampaikan ilmu tidak harus menunggu ente jadi ustaz dulu. Apapun ilmu yang ente tahu, maka dianjurkan untuk diamalkan dan diajarkan. Ilmu itu menuntut kita untuk mengamalkan dan diajarkan lagi kepada orang lain. Apa yang kita dapat dari majelis ini misalnya, apa yang kita dapatkan dari guru fulan, pelajaran ini, pelajaran itu, maka kita wajib mengamalkan untuk diri kita sendiri. Kemudian kita dianjurkan untuk mengajarkan. Kalau kita tidak mau mengajarkan dan kita tahu hukum itu, kita bakhil dengan ilmu itu. Jadi bahasa Imam Sufyan Tsauri ini, orang yang tak menyampaikan ilmu itu bakhil sama. Jadi bakhil itu bukan dalam urusan duit saja, bukan dalam urusan kurus. Ilmu ente bakhil dengan ilmu. Nah, kalau ente bakhil dengan ilmu, minimal hukuman yang Allah beri apa? Ente bakal lupa itu. Karena pernah diajarkan. Anak terus terang saja, pelajaran-pelajaran yang pernah anak pelajari di pesantren, di Yaman, apa semua, mungkin secara keseluruhan lupa. Tapi tak ada ngajar di majelis-majelis ini, mau tak mau anak buka lagi, ya, akhirnya ingat lagi. Kalau anak tak ngajar lagi, nanti minyak wangi di pasar sudah sana. Misalkan, dalam mau ngajar, dalam mau dakwah, dalam mau apa, dalam pokoknya cari duit ya kan? Mungkin lupa semuanya. Sampai hari ini Quran anak itu 20 lebih, tidak sampai selesai. 20 juz lebih itu lupa semuanya, karena tidak diulang-ulang. Belum ada waktu untuk mengulang. Dan ini merupakan satu musibah sebenarnya. Jika hafal lupa itu musibah. Karena tuntutan menghafal itu adalah mengulang kesetiaan di dalam menghafal itu adalah. Kalau menghafal itu diibaratkan cinta, mengulang itu setianya. Kalau tak diulang itu tak setia. Ya kan? Tapi nanti pada saatnya, sekarang alhamdulillah sudah ada santri, walaupun masih sedikit, mereka juga kita wajibkan untuk menghafal. Nanti sekarang agak mulai mulang-mulang sedikit, yang mereka yang tahu ini apa sebagainya, mulai mulang. Jadi kalau tidak diajarkan, minimal bahkan lupa itu, ya kan? Bahkan lupa itu. Mungkin selama hampir 10 tahun anak pondok itu, kitab-kitab yang dipelajari puluhan kitab, hafalan kitab-kitab yang nazam, syair, semuanya lupa kalau tak diajar. Tapi kalau diajarkan, ya kan? Anak ngajar di beberapa pesantren yang ada di Pontianak ini, karena tiap tahun ngajar tiap minggu ngajar terus. Jadi kitab itu
balik lagi, ngafal lagi, ingat lagi. Nah, ini cobaan yang Allah berikan kalau kita tidak mau menyampaikan ilmu, bakhil dengan ilmu. Jadi ada istilahnya di dalam belajar itu namanya murajaah. Murajaah itu artinya apa? Satu metode yang dibiasakan oleh para ulama di dalam menjaga ilmu. Murajaah itu mengulang kembali hafalan-hafalan yang telah mereka hafal supaya hafalan itu tambah kuat, tambah ingat. Mengulang hafalan ini sangat penting di dalam mempelajari ilmu. Misalkan ya, apa yang kita pelajari hari ini, nanti minggu depan sebelum datang ke majelis ini, nanti ulang lagi. Kalau tidak, lupa itu. Banyak sekarang santri-santri ngafal hanya untuk ujian. Pas mau ujian, ngafal ngebut satu malam. Satu malam itu dihafalkan kita hafal. Tapi habis ujian, habis. Tujuannya hanya karena ujian. Apa kata istilah SKS sama kebun semalam. Hafal ya, bisa diisi dapat 100, tapi habis bulan lupa. Ya, tidak dimurajaah. Murajaah ini penting, mengulang hafalan. Ini sangat ditekankan oleh para guru-guru. Jadi hafalan itu bukan yang berada di kertas, bukan yang ada di kitab. Makanya kalau kita belajar ilmu hadis, ilmu mustalahul hadis, di antara syarat-syarat hadis sahih itu adalah si perawi yang meriwayatkan itu hadis harus tamamud dhabt, hafalannya harus sempurna. Maksud sempurna itu gimana? Lihat dia sebutkan ma sami'ahu fi dhikrihi bihaitsu yatamakkanu ayyastahu bihaitsu yatamakkanu min istiqbalihi matasha. Orang yang hafalannya sempurna adalah orang yang apa yang pernah dia hafal, apa yang pernah dia dengar melekat di dalam pikirannya, yang kapanpun sekiranya dia mau menghadirkan itu hafalan bisa. Kalau dah hafal, dah permanen, tak bisa keluar-keluar lagi. Bila kapan nanti dia ditanya disuruh ulang hafalannya, dia mampu untuk menghadirkan hafalan itu. Itu baru namanya tamamud dhabt fil martabatil ulya. Hafalan tingkat tinggi baru bisa diterima menjadi hadis sahih. Di antara syaratnya kan harus sanadnya nyambung, perawinya adil. Jadi yang ketiga ini sempurnanya hafalan. Tidak kadang ada yang cepat hafal, cepat juga lupa. Ada yang lama hafal, lama lupa, macam-macam. Ya, tapi kalau udah dua ini sudah ngapal, ngapal pagi, siang lupa. Soal pikiran banyak yang lain, mikirkan yang lain, tidak fokus. Kalau di pondok kan fokus, jadi mikirkan yang lain kalau belajarnya. Maka dikata ulama sampai dikatakan kullu ilmin la yadkhulu ma'a sahibihi al-hammam fala ta'udduh. Setiap ilmu yang tidak masuk bersama pemilik ilmu itu ke dalam kamar mandi, maka dia tak dianggap sebagai ilmu. Paham tak? Setiap ilmu yang tidak masuk bersama dia ke dalam kamar mandi, berarti itu bukan ilmu. Gimana maksudnya? Ilmu masuk kamar mandi itu gimana?
Jadi ilmu yang tak dihafal itu bukan dianggap ilmu. Jadi kalau masuk kamar mandi bawa kitab boleh tak? Tapi kalau ente masuk kamar mandi bawa ilmu yang ente hafal boleh tak? Artinya ilmu itu bukan yang diakukan yang di kitab, tapi yang tidak ada. Ilmu laisa fis sudur wa innama huwa fis sudur. Ilmu fis sudur, la fis sudur. Ilmu itu di sudur, sudur itu di dada, dihafal. Bukan di sudur, di tulisan, di kitab, safar, sudur jamaah. Jadi tidak dinamakan ilmu kalau tidak ilmu itu ikut dia sampai ke kamar mandi. Kan bawa kitab ke kamar mandi, tapi ilmu yang dihafal. Makanya ulama-ulama banyak yang mengkhatamkan Al-Quran di dalam kamar mandi. Gimana dengan Al-Quran di dalam mandi? Ngafalnya pakai apa? Baca Qurannya pakai hafalan, tapi tidak dilafadzkan, tidak boleh dilafadzkan. Tapi ingatan bil ghaib. Bayangkan hari ini masuk ruang mandi 1 juz, di siang PHP lagi 1 juz lagi. Atam Quran di awal mandi, atam Quran kita di masjid ada makan. Tidak mungkin dibawa Quran ke mana? Ke kamar mandi. Ada orang bawa Quran ke kamar mandi? Boleh. Ya kan? Bawa kitab-kitab ilmu-ilmu biasa yang bukan Qurannya ke kamar mandi, tidak boleh. Cara ini sesuatu yang terhormat. Kalau ente kebetulan lupa misalnya masuk kamar mandi, rupanya ada buku apa gitu agama di, maka dianjurkan nanti menutup gitu. Jangan sampai buka. Apalagi bawa Quran, tapi mereka pakai hafalan. Ini sampai saking begitunya tidak dianggap ilmu kata orang. Kalau tidak membawa, kalau ilmu tersebut tidak ikut pemiliknya sampai masuk ke dalam. Artinya maksud dari ucapan itu adalah ilmu yang tak dihafal itu tidak dianggap sebagai ilmu. Jadi ilmu itu harus dihafal. Kertas, kitab yang di situ tertulis ilmu tidak boleh dibawa ke kamar mandi, tapi hafalan bisa dibawa ke kamar mandi. Ilmu yang dihafal akan bisa mengikut kita ke mana-mana. Ada ilmu ma'in, kata Imam Syafi'i. Ilmu bersama, kemana-mana pun kita bersama ilmu, karena ilmu itu ada. Maka dari itu kita siapapun yang menuntut ilmu dianjurkan untuk berusaha menghafalkan ilmu yang kita pelajari. Karena kalau kita simpan di kitab-kitab hilang, ilmunya hilang. Kayak anak kitab-kitab itu simpan di iPad yang rusak nih. Hilang dari ilmunya. Jadi kan hanya untuk wasilah saja. Laisatul ghayah, ada wasilah. Ini hanya wasilah, bukan puncak tujuan, bukan. Ya, bukan puncak tujuan ini. iPad, buku itu kalau hilang juga ilmu kita. Jadi selain dicatat juga dihafalkan. Makanya ulama-ulama dulu sebelum dia masuk ke majelis atau belajar sama gurunya, dia mengulang dulu murajaah pelajarannya sebanyak 25 kali. Nanti habis belajar ulang lagi 25 kali lagi. Baru dia masuk kelas. Kalau tidak, dia tidak mau. Nah itu kalau mau menuntut ilmu yang benar-benar, ya seperti itu. Ya, ini diantara caranya untuk melanggengkan ilmu, diantaranya murajaah tadi, ya, mengulang pelajaran. Ada yang cara orang itu untuk menjaga ilmunya itu dia dengan menulis lagi. Jadi apa yang dihafal itu ditulis ulang dengan hafalan. Itu cara orang itu untuk menjaga ilmunya. Ada yang menghafal sendiri, ya kan?
An-nisyan wa tarkul mudzakarah. Ilmu itu tidak akan bisa hilang kalau kita selalu mengulang-ulang mudzakarah. Kullu man hafidha haditsan falam yudakir bihi tafaddal minhu. Orang yang menghafal satu hadis tapi tidak mengulang-ulangnya, dia akan lepas dari hafalannya. Nah, di antara cara murajaah untuk menjaga ilmu yang pertama adalah dari mudzakarah. Mudzakarah itu apa? Mudzakarah ini harus lebih dari satu orang. Kita ngajak orang, dua orang, untuk tiga orang untuk saling setoran, saling membahas ilmu. Nah, itu membuat ilmu menjadi kuat. Mudzakarah itu sangat bermanfaat sekali. Ya. Yang kedua, cara untuk menjaga ilmu adalah dengan menghafalkan ilmu itu. Karena kita tahu hukumnya siwaknya sunnah, ya kan? Pakai siwak 2 rakaat lebih afdal daripada 70 rakaat pakai siwak. Itu amalkan tuh siwak. Itu terus ingat tuh, oh siwak tuh begini, hadisnya begini, hukumnya begini, cara makainya begini, megangnya begini, sunnahnya begini, doanya begini. Kalau itu amalkan, itu akan ingat. Coba tadi amalkan lupa. Jadi cara untuk menjaga ilmu yang pertama mudzakarah, yang kedua mengamalkan. Nah, yang ketiga cara untuk menjaga ilmu adalah ta'lim, mengajarkan itu ilmu. Jadi kalau orang kepengen ilmu yang dia miliki kuat, ya kan, masih terus diingat, maka dia harus mengajarkan itu ilmu. Kalau diajarkan itu ilmu, maka tak kala ada orang mengajarkan ilmu, sama dengan dia sedang murajaah, mengulang daripada ilmunya. Ya kan? Kalau ditinggalkan itu, maka dia akan melupakan semua. Banyak alumni-alumni pesantren itu yang sudah terjun, sudah keluar dari pondok, sudah sibuk dengan yang lainnya. Coba bertanya dia, lupa semua. Kalau tak diajar, makanya sekarang banyak yang bukan ustaz jadi ustaz. Kenapa? Yang betul-betul ustaz ini jadi tim sukses dia. Akhirnya yang bukan ustaz jadi ustaz jadi. Mana yang ente paham ilmu, kita mau ajar. Akhirnya orang-orang yang bukan kapasitasnya jadi ustaz sekarang. Jadi hancur, jadi apa namanya, buka jadi sekarang, ya kan? Dulu Pak orang Indonesia itu gak kurang-kurang ulama-ulamanya sampai kancah internasional. Itu banyak ulama di antaranya Syekh Yasin Al-Badani, pemegang sanad dunia itu dari Indonesia, dari Padang, ya kan? Tahu Padang enggak? Hah? Tahu Padang enggak? Padang Sumatera ya. Nasi Padang itu yang mana? Hah? Ada nasi Padang enggak? Ya, ada lagi di Jawa, ada dulu dunia disuruh nyari sama guru anak satu kitab fikih fatwa untuk jadi rujukan. Nah, lupa nama kitabnya. Kira karangan ulama dari Mesir itu dari mana? Fikih kitab itu jadi rujukan orang Timur Tengah. Tengok, rupanya orang dari Indonesia, dari Lasem, ada Lasem, Jawa Timur. Asli orang Indonesia kitabnya dipakai untuk rujukan orang Timur. Nah, ada lagi yang masih hidup sekarang, Kiai Taifur Ali Wafa dari Madura. Kitabnya dipakai di Saudi. Belum lagi Syekh Nawawi Al-Baghdadi, ya kan? Kemudian Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Banyak ulama-ulama ini. Dulu betul-betul mereka mengajar dakwah. Sekarang yang betul-betul jadi ustaz alim, dia tim sukses dah. Ayo, payah, ya kan? Ngajak orang untuk milih calonnya, dia ngajak orang untuk kenal Allah, ad-da'i ila Allah, ad-da'i ila Allah.
orang yang mengajak manusia ke jalan bukan suruh nyoblos ini tidak ada. Jadi payah sekali ngomong, nggak bisa, susah. Jadi bilang nanti anti politik lah, bilang ini tidak begitu. Ulama itu harus netral, tidak boleh berpihak, tidak boleh masuk ke politik praktis, tidak boleh. Dia berpihak sini, berpihak sini. Dia berpihak ke nomor ini, nanti nomor ini undangnya tidak bisa. Ya, susah ini menyampaikan. Saya nak ini, tidak bisa. Ulama harus rahmatan, dan anda tidak bisa rahmatan untuk kelompok ini, kemudian tidak rahmat ke kelompok tidak bisa. Harusnya tenang, dan kau tidak mudah digoyangkan. Nah ini maka dari itu Imam Ghazali sangat membahas masalah ulama-ulama yang dekat dengan penguasa. Jangan terlalu akrab dan jangan terlalu jauh juga. Sudah. Ya. Makanya seperti pemilihan nantinya kalau lagi pemilihannya kalau waktu bulan depan anak ingat pesannya anak menuju Habib Umar bilang, pilihlah yang bertakwa kepada Allah. Mana yang dilihat antara calon yang bertakwa itu yang dipilih, bukan karena dia banyak ngasih duit. Kita tidak jujur, nanti udah terjadi terpilih banyak merugikan, baru inti nak ngamuk-ngamuk, baru nak nyalah-nyalahkan yang nyoblos ya inti sendiri dulu. Dikasih 300.000 langsung goyang imannya. Sekarang tidak mungkin menang kalau tidak pakai duit ya. Betul. Bisa menang kalau tidak pakai duit. Sekarang tidak bisa. Semuanya pakai fil fulus, kullu syai'in tembus. Fil fulus harus mampus, tak bisa semuanya pakai duit sekarang. Taksur rijal mahabbatan. Imam Ali bin Abi Thalib sudah ngomong jauh dan ngomong bahwa lisan liman arada fasahah wa huwa silahu liman arada tidak. Duit itu adalah akan bisa menjadi lisan yang fasih untuk berbicara. Jadi kalau mau hebat ngomong, tak perlu belajar ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu sastra, cukup banyak kan duit. Kentut ente aku berharga bagi orang. Kalau ente banyak duit, apalagi ngomongnya kentut ente itu bisa memberikan inspirasi orang. Apalagi ngomongnya kalau orang miskin jangan betul dan ngomongnya salah terus, ya kan? Ada tidak bisa dipungkiri itu. Fahwal lisan kata Imam Ali. Duit itu adalah lisan liman arada fasahah. Siapa yang pengen fasih ngomong banyakkan duit. Siapa yang tidak nurut sama ente kalau dia pakai duit? Orang yang benci ente pun bakal tunduk sama ente kalau pakai duit. Imam Syafi'i inilah kalau aib-aib sudah tersebar di mana-mana, maka tutuplah aib itu dengan kedermawanan, kata Imam Syafi'i. Kalau kau sudah dermawan, semuanya tertutup. Mau bajingan kelas kakap sekalian, tidak pernah ke masjid, tidak pernah ke majelis. Kalau rajin ngasih orang duit, semua kekurangan tertutup. Sekarang sudah terbukti apa yang disampaikan Imam Ali bin Abi Thalib. Wa huwa silahun liman arada jihad. Dan duit adalah senjata bagi orang yang pengen membunuh. Yang pengen bunuh orang tak perlu belajar silat sekarang, tak perlu belajar karate, tak perlu belajar nembak. Cukup nyuruh orang kasih 100 juta, bunuh tuh si fulan, langsung habis, ya kan? Taksur rijala mahabbatan. Orang yang ahli maksiat pun bisa terlihat wibawa dengan duit. Ibu-ibu juga duit dah. Abang kerja, adik belanja. Abang nganggur, adik kabur. Sekarang pun cinta lepas. Cinta dah tak mandang warna kulit dah sekarang. Cinta mandang warna duit. Betul? Tak mandang warna kulit. Mereka hitam lengkap ke dalam duit banyak. Ada
Inilah yang sudah terjadi. Makanya para ulama khususnya yang berdakwah, kita ngajak orang ke Allah, kita ini tim suksesnya Rasulullah, ngajak orang untuk cinta Rasulullah, bukan untuk milih si fulan. Anda punya guru, ya orang punya guru masing-masing. Kata Habib Umar bilang, ente nanti masuk ke tempat TPS itu, coblos tutup dan tidak boleh ada satu pun orang yang tahu ente milih siapa. Bahkan istri ente pun jangan tahu. Dan jangan ngajak-ngajak orang. Kalau satu orang yang ente ajak coblos dan yang dicoblos jadi pemimpin yang zalim, kau tanggung dosa satu orang. Bagaimana kalau 10 orang yang ente ajak? Bagaimana kalau 100 orang? Ya kalau dia jadi pemimpin yang adil, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata dia jadi pemimpin yang banyak merugikan rakyat, kau tanggung orang-orang yang sudah kau ajak untuk pilih dia. Ini amanah, nyoblos ini amanah. Ya, lihatlah yang paling bertakwa kepada Allah. Kalau kau lihat di antara calon ini tak tahu mana yang bertakwa sama Allah karena kita tak dekat sama dia, maka musyawarahlah sama ulama yang betul-betul ulama yang takut sama Allah dan tidak ada embel-embel duniawi dan betul-betul ulama lurus. Ulama lurus, tidak ada karena dia dekat sama si fulan ini sama si fulan. Tanya dia. Tapi kalau nggak tahu juga, Allah, jika kan golput nggak boleh, nggak boleh. Apa hukumnya golput? Anak kan ikut kuburaya, ikut milihnya di bagian kuburaya. Sampai hari ini Nabi ngomong nyoblos, nggak tahu. Kalau dilihat yang bertakwa, Allah. Makanya siapa pun ulamanya, tidak ada ulama yang ditokohkan lagi. Siapa yang di Kalbar? Siapa ya? Jadi waktu jadi kalau ada orang nanya pilih siapa? Allah. So pilih-pilih seorang yang anak ngajak itu untuk talim, ngajak itu untuk kenal Allah, kenal Rasulullah. Ini tugasnya ngajar, bukan tugasnya yang lain. Walaupun sesibuk-sibuk apapun kerja, bisnis apa, jangan tinggalkan ngajar. Walau ngajar ngaji. Anak punya guru-guru ustaz-ustaz di Tarim di Yaman. Pagi-pagi bangun gerobak semua di pasar sana. Jual sawi, jual sayur, jual ikan, semuanya jualan di pasar. Nanti siang dia ngajar, tidak meninggalkan ngajar. Dan kalau orang meninggalkan ngajar, dia pasti lupa. Jadi cara untuk menjaga ilmu tadi itu dengan mudzakarah, dengan mengamalkan, dan dengan mengajarkan. Ilmu itu akan terjadi. Nah, dan mengajarkan ilmu bukan hanya tugas seorang ustaz di dalam kelas, di pesantren, di masjid. Tidak, semuanya dapat tugas untuk mengajarkan ilmu minimal dalam lingkup kecil di rumah tangga masing-masing. Seorang suami wajib mengajarkan ilmu kepada istri. Banyak sekarang rumah-rumah umat Islam yang perempuan-perempuan masih belum paham tentang haid. Cobalah tanya tentang haid. Dia tahunya pokoknya aku haid 6 hari kan? Pokoknya aku haid 7 hari kan? Itu yang dia tahu. Dia tidak tahu masa haid paling minimal berapa, biasanya berapa, maksimal berapa, maksimalnya masa suci antara 2 haid berapa, minimalnya berapa, biasanya berapa. Nanti kalau keluarnya putus-putus nanti gimana? Dan banyak yang tidak tahu. Terus sampai menanggung itu suami. Kalau suami merasa tak bisa mengajarkan, dia wajib mendatangkan ustaz untuk mengajarkan istrinya dan anak-anak perempuannya. Berapa banyak yang tidak mengetahui tugas siapa? Tugas si suami dulu. Baru nanti kalau dia tidak bisa ke ustaz yang mengajarkan. Jadi tugas mengajarkan ilmu bukan hanya ustaz. Kita semuanya diwajibkan menyampaikan ilmu yang kita tahu, tapi kita tak boleh menyampaikan ilmu yang tidak kita ketahui, yang kita ketahui. Adapun dakwah, kalau dakwah lebih luas lagi. Dakwah itu mengajak,
ente tak punya ilmu pun ente bisa mengajak orang seperti saudara kita yang di jemaah tabligh itu, jemaah tabligh mereka mengajak orang sholat. Kenapa? Beda ya ngajar sama dakwah. Kalau ngajar harus punya ilmu. Macam mana ente ngajar tak ada ilmu? Kalau ngajar yuk sholat yuk ke masjid yuk, jangan ngomong ayat, jangan ngomong hadis kalau tak paham, nanti salah-salah. Ngajar ya, ayo kita ke masjid, ingat akhirat babi itu saja. Ya kan, hidup kan biasanya dunia sementara, akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah, ayo ke masjid. Bismillah. Tapi kalau berbicara disiplin ilmu bukan bedanya. Apa yang kita ketahui dari ilmu kita ajarkan. Jangan sampai kita meninggalkan mengajak manusia kepada kebenaran. Nah, itu cobaan. Bahkan disifatkan Allah orang yang tidak mau menyampaikan ilmu yang telah diketahui itu seperti orang Yahudi. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 37 Allah mengatakan alladzina yabkhalun wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Orang-orang yang bakhil dan memerintahkan manusia untuk bakhil juga dan menyembunyikan apa yang Allah berikan kepada mereka. Kata ulama, Allah mensifatkan mereka dengan bakhil, dengan sifat bakhil. Bakhil di situ bakhil apa? Bukan bakhil dengan fulus, tapi bakhil dengan ilmu. Al-bukhul bil ilmi. Diserupakan mereka dengan orang Yahudi. Itu ayat kan dulu kepada orang-orang Yahudi. Jadi orang yang tidak mau mengajarkan ilmu itu disamakan dengan orang Yahudi. Dia bakhil dengan ilmu. Itu pertama. Cobaan yang Allah berikan apa? Kalau orang bakhil dengan ilmu, dia akan lupa ilmu. Satu. Yang kedua, imma ayyamut fayadhhab ilmu. Atau sampai dia mati nanti ilmunya tidak memberikan manfaat sama sekali kepada dia dan tidak pernah diajarkan. Atau yang ketiga adalah au yatba sultanan, dia akan menjadi penjilat penguasa. Orang yang tadi betul tadi apa yang kita sampaikan dari awal tadi, orang yang tidak sibuk mengajarkan ilmu ujung-ujungnya apa? Jadi penjilat penguasa. Ini harus didengar oleh ustaz-ustaz yang sibuk dengan yang lain, tidak mau ngajar. Banyak apa tak mau ngajar Pak, kita kadang miris. Kawan-kawan kita ngajar udah salah ini lah itu. Ngajar walau seminggu sekali itu harus ngajar. Itu dalam rangka tadi itu. Kalau kadang diancam sama kali musuh Firaun tiga, salah satu ini mesti dia dapat kalau dia berhasil dengan ilmu. Paling minimal ilmu dia lupa, itu paling minimal. Lupa dari ilmu kalau tak diulang-ulang. Di antara cara mengulang itu kan dengan mengajarkan. Yang kedua, dia mati tak dapat manfaat. Gimana dia dapat manfaat? Manfaat orang berilmu berubah, mengajar. Jadi misalnya anak ngajar satu orang satria, dia dapat ilmu, ya kan? Dia ngajar lagi ke orang lagi. Itu pahala terus ke anak, sedekah. Apa pahala jariah namanya? Ilmu yuntafa'u bihi. Jadi ada tiga perkara yang tetap yang masih tidak terputus kalau kita masuk ke dalam kubur. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu ilmu yang diajarkan. Kalau tak diajarkan dapat manfaat dari mana? Ya kan? Yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diajarkan. Makanya kayak ulama-ulama yang punya pesantren-pesantren, kiai-kiai Islam. Itu orang paling sukses dunia akhirat. Dikubur 3 bulan. Berapa ribu santri? Belum lagi santri yang balik dibuka pesantren lagi. Ajarkan lagi. Kayak ini lah, kayak bisnis apa ya? Kayak gitu. Nyambung terus. Sampai yaumil qiyamah nanti. Itu kan yang disebut Allah dalam Al-Quran, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Itu adalah bekas-bekasnya yang pernah mereka tinggalkan, ilmu yang mereka ajarkan, kitab yang mereka tulis. Sebenarnya kitab yang
dibaca dengan terus pahalanya. Atau wakaf masjid, wakaf pesantren, selagi orang masih sholat. Nah makanya ada tak setuju nih, mohon maaf ya ini. Bukan berarti menyinggung. Apa yang anda sampaikan. Mau antum terima, alhamdulillah. Mau antum tak terima, urusan antum sama Allah. Dia hanya mengingatkan, bukan haram, tapi hanya menganjurkan. Kalau ente bikin acara tahlilan, biasanya kalau orang 40 hari itu ngasih buku Yasin, gambar, foto almarhum atau almarhumah. Kalau menurut anak itu buku Yasin. Mohon maaf Pak, anak rumah nenek anak itu disiapkan betul-betul buku Yasin, entah buku-buku siapa-siapa. Karena dibaca Pak. Lebih baik ente berikan buku Yasin atau Al-Quran atas nama wakaf almarhumah, kasih ke pesantren tiap hari dibaca. Alim-alim, ente kasih orang-orang di acara Yasin nanti buku diletakkan di mana? Berapa kali kita kasih letak, boleh Yasin diletakkan di sejajar sama kaki kita, boleh. Itu Al-Quran, bahkan itu jantungnya Al-Quran Yasin. Itu tidak efektif Pak. Dapat di buku Yasin apa kalau ganteng ada simpan foto itu apa? Ente berikan Quran tulis wakaf almarhumah, simpan di pesantren 10 biji, 20 biji, dibaca santri tiap hari, ngalir terus Pak. Itu Yasin dikasih dibaca pas acara tahlil ya. Habis tahlil simpan di rumah, betul Pak kasih siapa di rumah. Ini bukan haram, tapi ngasih tahu saja. Mau antum terima. Ini bukan berarti mengurangi rezeki tukang cetak ya. Ada tukang cetak di sini. Tukang cetak ya sih tadi. Anda ini kita ngomong yang orang yang berakal itu bukan bisa membedakan mana yang baik, mana yang tak baik, tapi bisa membedakan mana yang baik, mana yang terbaik. Yang terbaik begitu, ini jadi wakaf jariah, masukkan ke masjid Astagfirullah Al-Quran. Dibaca tiap hari orang sholat dibaca, tapi kalau lebih efektif di pondok. Karena pesantren aktivitas jalan terus 24 jam Quran dibaca. Ya kan, wakafkan atas nama. Tak perlu pasang-pasang foto kan? Nah, biar anak dia yang tahu. Tapi kita kasih beberapa foto di masjid. Ya, nama saja wakaf atas nama. Almarhum dan almarhumah. Kira-kira masuk akal lagi. Setuju kan? Tidak setuju tak apa. Ada wajib menghukumnya. Jelas saja. Mungkin nanti di kedepannya kalau ada yang meninggal apa, boleh dipraktikkan seperti itu. Ya, ataupun kalau mau dikasih boleh kasih Yasin. Nanti kalau mau lebih tambah lagi masukkan lagi ke misalnya mungkin ada kebiasaan di keluarga itu mesti harus ngasih Yasin atau kasih atau nanti setelah itu bikinkan juga untuk wakaf jariahnya di pesantren buat Quran, tulis wakaf atas nama ini. Kita tolong nanti kalau pas baca Quran nengok nama itu kirimkan Fatihah. Tadi kirimkan pun tidak masalah, udah baca itu pahala udah mengalir terus. Wah ada manfaat. Itu tiga tadi dia yang didapatkan orang yang bakhil lupa minimal, kedua dia mati tak dapat manfaat kalau tak aja, yang ketiga dia akan menjadi penjilat penguasa karena dia meninggalkan ilmu, meninggalkan sesuatu yang mulia, akhirnya dia disibukkan dengan sesuatu yang tak mulia. Itu balasan dari orang yang tidak mengajarkan. InsyaAllah kita lanjutkan di minggu akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan dari mana? Pak ente. Apa yang jadi kunci utama dalam ilmu khususnya di majelis? Dan etika apa yang harusnya memenuhi dalam menyimak apa yang diajarkan oleh pengajar. Yang kedua, siapa yang menjadi maka seseorang bisa menjadi tahlilan. Sabar loh, cepat lah. Subuh-subuh ini masih ngambek nih.
kopi tak ada. Kunci apa tadi pertama? Kunci apa? Apa yang jadi kunci utama dalam menuntut ilmu, khususnya di majelis ilmu. Dan etika apa yang harus dilalui dalam menyimak apa yang diajarkan oleh pengajar. Kunci utama dalam hadir majelis ilmu, kunci pertamanya niat. Ulama kalau ditanya kunci pertama adalah niat. Perhatikan niat yang dia datang ke sini niatnya apa? Kalau niatnya mencari ilmu, mesti dia datang bawa pulpen, bawa buku, mendengarkan, minimal tidak berbicara. Tugas kita diam, mendengarkan. Pemahaman itu Allah yang ngasih, bukan tugas kita. Paham tak? Paham Allah yang ngasih. Tugas kita hanya diam mendengarkan, pasang niat yang baik, dan adab di dalam majelis harus dijaga. Itu saja. Itu kuncinya. Kalau kita jaga adab, niat diluruskan, insya Allah kita dapat ilmu yang manfaat. Allah yang nanti ngasih kita namanya ilmu laduni, ilmu yang tadinya kita tidak paham akan diberikan pemahaman oleh Allah. Tidak kita lakukan sebab-sebabnya dulu, niat yang baik, ada di dalam majelis. Itu kunci dalam belajar. Kemudian ada dari yang kedua tadi. Apa? Apa yang menyebabkan orang menjadi kafir? Orang-orang yang tidak percaya atau tidak beriman dengan janji-janji Allah dan tidak percaya dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu akan menjadi orang yang bakhil. Bakhil ini banyak sebenarnya. Ada bakhil dengan ilmu, ada bakhil dengan harta, seperti orang yang tak bersolawat kepada Nabi saat disebutkan nama Nabi, juga dia bakhil juga. Bakhil umum, bakhil itu adalah satu pohon yang ditanam, yang apa? Yang ada di dalam neraka Allah, yang dahan-dahan itu menjulur ke dunia. Orang-orang yang bakhil di dunia ini bagian dari dahan-dahan satu pohon yang ada di neraka. Makanya orang yang bakhil itu jauh dari manusia, jauh dari Allah, dekat dengan neraka. Ada tak orang suka dekat sama orang yang bakhil? Ya kan? Tak ada orang suka dekat sama orang yang bakhil. Mertua tak suka, orang tua tak suka, isteri tak suka, betul? Masyarakat tak suka, bakhil. Ya kan? Bakhil. Walaupun kata ulama, orang yang dikatakan bakhil itu yang tidak mengeluarkan yang wajib seperti zakat, itu baru dianggap bakhil. Ya. Tapi bakhil sifatnya. Di antara yang menyebabkan orang itu bakhil apa? Hubbud dunia, cinta dunia. Kalau cinta dunia mesti bakhil, karena dunia disimpan di hati. Nak mengeluarkan itu kayak nyambut nyawa kan. Bila ada orang ketuk-ketuk depan pintu rumah, Allah ada suara, Allahu Akbar. Orang kira dia suara. Jadi saking bakhilnya tu, minta dosa tu tak mau. Cerita orang bakhil ni lain lagi cerita. Itu hubbud dunia, cinta dunia. Kalau orang tak cinta dunia, dia akan dermawan. Rasulullah SAW tidak pernah bermalam dalam keadaan di rumahnya ada satu dinar pun. Tidak ada harta sama sekali di rumah Rasulullah. Dapat bagikan. Sampai kata orang Badui itu bilang, nengok Rasulullah bagikan rampasan perang itu semuanya, sampai istrinya pun Aisyah lupa Rasulullah kasih. Ya, sampai Aisyah bilang, mana jatahku ya Rasulullah? Ya Allah, andaikan kau ingatkan aku. Lupa sama istrinya. Kasih semuanya. Sampai orang Badui itu balik agak ke kaumnya, masuk Islam semua. Muhammad telah membagikan harta yang dia tidak takut miskin lagi. Artinya dia ngasih tak tanggung dalam masalah. Berarti kan tidak ada cinta dunia dalam hati. Kalau cinta dunia, dia hitung pakai matematika. Dia 100 nih. Kalau aku keluar 50 sisa 2 itu kan hitungan kita. Itu hitungan orang-orang yang cinta dunia. Kalau ada cinta dunia, dia paham firman Allah. Orang yang sedekah ini
dilipat gandakan 10 kali lipat akan diganti sama Allah dan mikir-mikir ini. Ya. Kemudian apa lagi tuh Pak RT? Satu lagi telepon. Udah. Karena keseluruhan untuk pilkada kita ini dicoblos semua Gimana? coblos semuanya. Hah? Coblos semua karena kemarin juga ada rapi, TPS, terus kedua. Tadi pertanyaannya apa? Apa hukum nyoblos semua? Apakah niat harus diikuti syariat Pak? Misalnya kita berniat baik nih, tapi kita tidak sebagai perempuan misalnya tidak berhijab dengan niat kayak itu. Itu aja. Tidak berhijab, niat baik gimana? Tadi kan katanya sebuah baik, baik, tapi kan masyarakat itu tidak misalnya perempuan dia berketahuan berwakan. Sabar loh. Yang pertama dari masalah nyoblos semuanya, tak paham. Nyoblos semua ini gimana? Gimana hukumnya? Yang ada orang Bawaslu kan? Mana hukum nyoblos semua? Hah? Tidak sah. Ini tidak ada, mungkin tidak ada kaitan sama hukum agama. Allah alam. Anda tidak paham, Anda tidak ada gambaran di masalah itu. Nyoblos semua hukumnya adalah secara spesifik di fikih ini tidak tahu hukumnya nyoblos semua. Nah, tergantung niat lah, intinya nyoblos semua berniat. Atau pengen semua jadi semuanya gitu. Saking baiknya kita kan jadi semuanya biar niat adil. Yang kedua dari yang tidak paham niat baik itu. Hah? Nanti. Apa tadi niat baik dari mana? Dia tak pakai hijab. Niat baik tak pakai hijab. Gimana? Niatnya baik tapi masih nggak berhijab. Oh, dia niatnya baik tapi masih tak berhijab. Orangnya baik tapi tidak berhijab. Bedakanlah kebaikan yang sifatnya sunnah dengan yang wajib. Untuk hijab itu hukumnya wajib. Ya kan, ibarat kalau gaji itu gaji pokoknya. Ya. Itu tidak ada khilaf antara ulama kalau hijab. Tetap dia tak pakai hijab, dia hijab. Dia berdosa. Ya kan, buka aurat. Adapun niat baiknya yang lain itu diterima Allah. Tergantung kadar niat baiknya apa. Niat baik ini, niat baik itu. Misalkan ada orang buka hijab tapi rajin sedekah misalnya. Sedekah dia diterima sama Allah, ada masalah. Nanti dari duit yang halal. Adapun hijab itu masalah hijab itu berdosa dengan dia buka aurat lainnya dicerita. Orang tak pakai hijab tapi rajin sholat jamaah. Boleh tak? Ya boleh tak sholat jamaah kalau memenuhi syarat diterima sama Allah. Urusan dia nanti balik dari masjid tak pakai hijab lagi itu dosa dari segi buka auratnya. Ya kan? Dan kita juga mungkin nanti dengan niat-niat baiknya itu nanti insya Allah kasih dia hidayah, ya kan? Ini pertanyaan pernah ditanya ke Habib Umar. Ada orang ya kan? Apa? Dia ahli maksiat tapi akhlaknya baik. Ada orang rajin ibadah tapi akhlaknya mana yang lebih afdol? Kata Habib Umar, semuanya afdol. Yang tak afdol itu ente yang banyak. Iya. Orang yang rajin ibadah tapi akhlak belum baik, insya Allah barokah ibadahnya nanti dia jadi orang baik. Yang belum baik buka aurat tapi
rajin ibadah, apa tadi gimana? Dia rajin ibadah, tapi dia akhlak tak baik. Insya Allah barokah ibadahnya dia jadi akhlak baik. Ya kan? Ada orang yang ahli maksiat, akhlaknya bagus, nah barokah akhlaknya nanti dia jadi orang ahli ibadah. Yang tak bagus ya Pak. Orang ketiga yang suka banding-bandingkan orang. Intim tak bagus ya. Tapi ibu bagus ya. Ada yang kita. Ya betul. Jadi urusan niatnya lain, urusan kewajiban atau yang ditinggalkan itu urusan dia sama Allah. Nah, yang cukup kita menjauhkan. Jangan kita udah di zona masjid ini, udah di zona majelis ini, kita menganggap orang yang di luar sana lebih rendah dari kita, tidak boleh. Ya kan? Nanti kita dibalikkan keadaan kita. Dia belum dapat cahaya. Kita sudah dapat cahaya. Alhamdulillah kita jaga cahaya kita. Jangan kita sombong, nanti dia dapat cahaya, mungkin cahaya dia lebih terang dari kita. Dibalikkan keadaan, alhamdulillah. Karena penutup orang itu di akhir, bukan sekarang. Al-ibrah bi khawatimiha. Ukuran orang baik itu nanti bisa sakaratul maut, bukan sekarang. Sekarang belum ada jaminan. Barseso saja ratusan tahun ibadah, nanti kafir. Iblis dilaknat sama Allah ratusan tahun, 700 tahun beribadah kepada Allah. Tidak ada jaminan. Yang ahli maksiat juga seperti Wahsy membunuh Sayyidina Hamzah, akhirnya beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak kisah-kisah seperti itu. Mudah-mudahan kita dapat hidayah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.